Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustadz banggakan, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita yang ketiga, yaitu lanjutan dari pertemuan kedua kemarin tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar 4 contoh ketabahan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita akan belajar contoh ketabahan berikutnya, yaitu nomor 5, siksaan kafir Quraisy. Yang ke-6, pemboikotan atas Bani Hashim. Yang ke-7, meninggalnya paman Nabi dan istri Nabi, yang terkenal dengan istilah Amul Husni, artinya tahun kesedihan. Semoga anak-anak bisa mengikuti apa yang Ustadz sampaikan, insya Allah. Yang kelima, tabah atas siksaan kafir Quraisy, yaitu dari berbagai macam cara. Dari awal tadi, dari pamannya, dari penguasa Quraisy mengancam, kemudian sampai menukarkan seorang pemuda yang gagah, dan juga Utbah bin Rabi'ah menawarkan harta, tahta, dan wanita. Kemudian kafir Quraisy mulai mengganggu secara fisik, menyakiti secara fisik, memukul, menyambuk, tidak memberi makan dan minum, dan juga melempari kotoran kepada muslimin pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad dan pengikutnya senantiasa mempertahankan keyakinannya untuk tetap beriman dan juga menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kita masuk contoh yang kelima, yaitu tabah atas siksaan kafir Quraisy, yang mana setelah gagal dengan usaha-usaha bujukan-bujukan sebelumnya, dengan harta, dengan kedudukan, dengan menukarkan seorang pemuda, dan seterusnya itu yang kemarin. Nah, sekarang kafir Quraisy mencoba dengan cara kekerasan, yaitu dengan fisik, dengan menyakiti Nabiullah Muhammad dan juga para pengikutnya, para sahabat. Itu memukul, dengan mencambuk, tidak memberi makan dan minuman, terutama bagi para budak, yang mana kafir Quraisy kuasa penuh untuk menyiksa, untuk menyakiti para budak yang dikuasainya, bahkan juga melempari kotoran, suatu yang sangat menjijikkan. Itu dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad dan para pengikutnya tetap sabar, tetap tabah akan berbagai macam siksaan kafir Quraisy tersebut. Kemudian yang ke-6, yaitu tabah atas boikot Bani Hashim. Boikot itu apa? Anak-anak tentunya belum itu tahu arti kata boikot. Boikot itu bisa diartikan memutus hubungan, tidak diajak bermasyarakat, dikucilkan. Yaitu berasal dari masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab masuk Islam, sehingga kekuatan muslimin semakin kuat karena seorang yang pemberani, seorang yang mempunyai kelebihan dalam hal fisiknya. Itu kafir Quraisy ketakutan akan dua orang tadi menambah kekuatan muslim. Kemudian mereka sepakat untuk memboikot Bani Hashim, baninya Nabi Muhammad SAW. Bani itu dianggap juga keturunan suatu kelompok masyarakat. Selama 3 tahun pemboikotan itu terjadi. Jadi tidak diajak jual beli, tidak berdamai, tidak menikah, tidak mengunjungi, memutus silaturahim, dan juga sampai puncaknya itu dikucilkan, disiip
tempat yang khusus, itu tempatnya Abu Thalib ya, di Bukit Abu Buqais. Letaknya tepatnya di timur Mekah. Terjadi pada tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk ke contoh yang ke-6, yaitu tabah atas boikot Bani Hashim yang dilakukan oleh kafir Quraisy, yaitu berasal ataupun berawal dari masuknya singa padang pasir ataupun singa Arab, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab itu masuk Islam, sehingga kekuatan muslimin semakin kuat. Nah, itu kafir Quraisy berusaha untuk memboikot. Boikot itu kata yang asing, maka anak-anak harus mengetahuinya, yaitu boikot itu adalah putus hubungan, dikucilkan, diisolasi, ya, tidak diajak untuk bermuamalah, bermasyarakat, yaitu kurang lebih selama 3 tahun. Nah, 3 tahun berlangsungnya pemboikotan terhadap Bani Hashim. Tidak diajak jual beli, tidak berdamai, tidak ada hubungan nikah, dan juga tidak mengunjungi, bahkan dikucilkan di syiibnya Abu Thalib, yaitu di Bukit Abu Buqais, timurnya kota Mekah. Tetapi Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya senantiasa tabah dan juga sabar atas gangguan orang-orang kafir Quraisy. Yang ke-7, yang terakhir, yaitu tabah atas meninggalnya 2 orang yang sangat beliau Nabi cintai, yaitu Abu Thalib pamannya dan juga Khadijah, yaitu istrinya. Khadijah Abu Thalib dulu yang meninggal, kemudian jeda 3 hari, yaitu istrinya itu juga meninggal dunia. Jadi 2 orang yang sangat berjasa, sangat penting dalam dakwah Nabi Muhammad. Itu meninggal pada tahun 10 kenabian. Itu disebut dengan istilah Amul Husn atau Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. 2 orang yang sangat dicintai beliau meninggal dunia. Demikian anak-anak kegiatan kita dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya, dan jangan lupa nanti Ustadz kasihkan tugasnya untuk dikerjakan supaya pemahamannya anak-anak lebih baik, lebih bagus lagi. Demikian, billahi fisabil haq, nasrun minallahi wa fatu qarib, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan, yaitu contoh yang ke-7, tabah atas meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi, dan Khadijah, yaitu istri Nabi, yaitu kelanjutan ataupun sebab dari pemboikotan kafir Quraisy. Itu berakibat Abu Thalib mengalami penderitaan yang menyebabkan sakit. Itu meninggal di usia 87 tahun, yang mana Abu Thalib ini sebagai seorang yang melindungi, seorang yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Sedangkan 3 hari berikutnya itu istrinya Nabi yang bernama Khadijah itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat. Yang mana Khadijah juga seorang yang sangat berjasa dalam dakwah Nabi Muhammad, orang pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, dan juga memberikan hartanya kepada Nabiullah Muhammad untuk membiayai dakwah Islam Nabi Muhammad. Yang mana 2 peristiwa tersebut, meninggalnya paman Nabi dan juga istri Nabi, itu terkenal dengan peristiwa Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan.
Untuk tugas, silahkan anak-anak membaca buku paket SKI halaman 8 sampai dengan 10. Baca dengan baik-baik, semoga lebih luas, lebih dalam pemahaman anak-anak. Jangan bosan, jangan menyerah. Karena dengan sejarah, kita akan lebih semangat untuk bisa mencontoh kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad, contoh teladan terbaik bagi kita semuanya. Selamat membaca.